Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Anissa dengan nomor NIM 858195014. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PUBJJ Palangkaraya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu berperan memperkuat ilmu pendidikan melalui 4 poin utama. Filsafat ilmu adalah kompas dan fondasi utama dalam dunia pendidikan. Disiplin dengan cara mengawasi kelima keilmiahan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, serta menavigasi setiap kebijakan dan proses pembelajaran agar tetap relevan dengan hakikat ilmu pengetahuan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dengan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan? Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga agar ilmu pendidikan terhindar dari atau penyimpangan. Filsafat memverifikasi bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai guna. Dengan landasan filosofi yang kuat, ilmu pendidikan diakui eksistensinya sebagai disiplin ilmu yang mandiri, objek dan logis, bukan sekedar kebiasaan turun-menurun. Poin yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga mutu ilmu pendidikan. Lewat ontologi, ia mempertanyakan apa hakikat pendidikan. Apakah pendidikan yang harus transfer ilmu atau pembentukan manusia seutuhnya? Lewat epistemologi, filsafat ilmu menguji apakah metode pembelajaran yang kita pakai benar-benar menghasilkan pengetahuan yang valid. Lewat aksiologi, ia mengingatkan nilai apa yang ingin kita capai. Apakah pendidikan kita membentuk karakter? Lewat aksiologi, ia mengingatkan nilai apa yang ingin kita capai. Apakah pendidikan kita membentuk karakter atau hanya mengejar nilai ujian? Tanpa pengawasan ini, ilmu pendidikan bisa kehilangan arah dan menjadi sekedar teknik mengajar tanpa makna. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Praktek pendidikan di lapangan memberikan bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Contohnya, ketika guru memilih metode hafalan tidak efektif untuk anak SD, refleksi itu memunculkan pemikiran baru tentang hakikat belajar. Dari pengalaman nyata inilah filsafat ilmu berkembang, tidak hanya jadi teori di Menara Gading, tapi teori yang hidup dan relevan. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membedah masalah pendidikan dengan 3 alat. Ontologi, apakah hakikat anak didik? Apakah ia objek pasif atau subjek aktif belajar? Epistemologi, bagaimana anak memperoleh pengetahuan lewat ceramah, eksperimen, atau penemuan. Dan antologi, untuk apa kita mendidik? Untuk kerja, untuk hidup, bermasyarakat. Dengan 3 pisau ini, guru bisa membedakan apakah kurikulum dan metode yang dipakai sudah tepat. Poin yang keempat, contoh konkret. Contoh penerapan dalam kurikulum Merdeka, filsafat ilmu terlihat pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Secara ontologi, guru mengakui setiap anak unik. Secara epistemologi, guru memberi cara belajar beragam. Secara aksiologi, tujuannya membentuk profil belajar Pancasila. Ini menunjukkan filsafat ilmu tidak abstrak, tapi langsung memengaruhi kebijakan dan praktik kelas. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. Filsafat ilmu memberikan arah dan dasar keilmiahan, sementara pendidikan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam pembentukan karakter manusia. Sekian penjelasan saya.
hubungan timbal balik antara filsafat, ilmu, dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.